Pemirsa, seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya penting, seperti juga dalam berasuransi. Hal penting yang terabaikan, itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kiranya untuk saat ini, kiranya hal-hal penting apa sih yang suka diabaikan oleh nasabah asuransi? Yang harusnya diperhatikan adalah semua klausula yang tercantum di dalam polis. Kita mesti pahami, agennya mesti menyampaikan, dan nasabah mesti paham semua isinya. Ya. Nah, hal-hal yang biasa diabaikan adalah kalau mereka menggampangkan aja, selesai beli, nyimpan polisnya, terus habis itu nggak pernah dibuka sama sekali. Ya. Nanti baru bingung pada saat ada klaim, kemudian ada manfaat yang harusnya dicairkan dan sebagainya. Nah, ini yang penting untuk nasabah pahami, bahwa seluruh klausula yang ada di polis itu menjadi aturan polis. Oke, tapi kan kadang-kadang nih Pak Irsan ya, kalau kita baca polis, tulisannya kecil-kecil Pak. Ya. Kadang-kadang nasabah juga malas, itu salah satu alasan kenapa malas untuk membaca polis. Betul. Bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya yang seharusnya diterapkan adalah ya umum, orang malas karena tulisannya kecil-kecil ya, tapi itu sebetulnya hal yang krusial. Hal lain yang bisa dilakukan adalah, contoh di perusahaan kami, kita mengajarkan agen-agen itu untuk membuat semacam summary dari polis. Bahwa polis ini akan memberikan manfaat apabila terjadi A, B, C, dan D. Polis ini akan tidak berlaku apabila terjadi A, B, C, dan D. Misalnya, tanggal jatuh tempo saya adalah tanggal 30 Januari misalnya. Lewat 30 Januari klien belum bayar. Ya. Nah, diberikan yang namanya grace period untuk boleh telat bayar. Hal-hal seperti itu kadang nasabah nggak ngerti, nggak Masa paham tenggat gitu, waktu saja tapi tidak diingat terkadang ya Pak ya. Betul. Kemudian hal lain adalah nomor rekening. Kadang pada saat memasukkan aplikasi, mereka memasukkan satu nomor rekening lain. Pada saat klaim mereka meminta ditransfer ke nomor rekening lain. Nah, kadang miskomunikasi seperti ini membuat proses klaim atau pencairan dana itu sedikit terganggu. Perusahaan asuransi hanya berpegang kepada nomor rekening yang sebelumnya, sementara si nasabah ngeceknya dari nomor rekening dia yang lain. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu harusnya diinformasikan ke perusahaan asuransi. Hal lain mengenai dokumen. Pada saat terjadi klaim, dokumen yang dibutuhkan itu tercantum di polis. Apa saja yang dibutuhkan, itu harus terpenuhi. Kadang nasabah kita, contoh klaim meninggal. Pada saat ada keluarga meninggal, mereka klaim ke asuransi jiwa yang dibawa cuma surat meninggalnya saja, surat keterangan meninggal. Padahal cukup banyak dokumen yang dibutuhkan. Ini yang harus dipahami oleh nasabah, bahwa setiap kali membeli polis asuransi jiwa, mereka harus memahami seluruh aturan main atau klausula di dalam polis. Jadi sebetulnya ahli waris pun harus diberitahu sedetail-detailnya, betul ya Pak Irsan ya? Seharusnya. Itu salah satu kesalahan lain. Orang beli asuransi jiwa tapi dia simpan buat dia sendiri. Padahal kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa orang tuanya ternyata beli asuransi jiwa. Seharusnya yang paling benar adalah pada saat kita membeli asuransi jiwa, ahli waris harus diberitahu bahwa ini ada asuransi jiwa, fungsinya seperti ini, dan ahli warisnya adalah A, B, dan C. Jadi jangan malah disembunyikan. Kalau begitu pastinya peranan agen asuransi ini untuk menjelaskan polis asuransi dengan sejelas-jelasnya ini sangat besar ya Pak Sangat ya? penting. Di situ peranan agen asuransi. Jadi agen asuransi berperan bukan hanya pada saat mau membeli, tapi setelah membeli pun, setelah pembelian terjadi, dia wajib untuk menjelaskan seluruh aturan main polis tersebut. Tapi yang saat ini terjadi kebanyakan bagaimana Pak? Masih banyakkah nasabah asuransi yang masih juga tidak memperhatikan hal-hal mungkin kecil ya Pak ya? Iya, tapi betul. pada akhirnya menyusahkan diri sendiri. Kalau dikatakan masih banyak, ya umumnya memang masih terjadi. Kenapa? Karena poinnya mereka pengen menggampangkan aja. Toh nggak klaim sekarang, ngapain ngerti sekarang, udahlah simpan aja. Nanti kalau mau klaim baru nanya dan sebagainya. Begitu mau nanya, agen asuransinya sudah misalnya pindah kerja lah, atau sudah tidak kerja di perusahaan itu dan baru. Nah, ya kan? lebih baik kita sudah melangkah dari awal dulu ya Betul, Pak. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya, Terima kasih, informasinya. Demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh